Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Nabila Salma Latifa. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pada pembahasan materi ini, yang pertama ada sejarah perumusan Pancasila, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, ketiga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di NKRI, dan yang terakhir ada peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada materi pembahasan sejarah perumusan Pancasila dapat dirumuskan sebagai dasar negara yang diawali dengan pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar negara untuk negara merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyodiningrat. Pada pidato pembukaan sidang, Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, mereka dibutuhkan suatu dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yang mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanggara, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, atau dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Selanjutnya ada makna lambang Pancasila. Yang pertama ada bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga ada pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Kurniawan 2023, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan olehnya karena digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, meliputi kebatinan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, lalu mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, dan mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu Pancasila sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang 1945. Adapun beberapa fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang terakhir, sebagai cita-cita bangsa. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Arti dari kedudukan tersebut telah ditetapkan dalam MPR nomor 18 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yakni sebagaimana telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam ketetapan ini juga dinyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna ideologi nasional, cita-cita, sekaligus tujuan negara Republik Indonesia. Maka dari itu, Pancasila tidak boleh dirubah karena berarti membubarkan negara Indonesia yang diproklamasi pada 17 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dibagi menjadi 4. Yang pertama, ideologi negara. Kedua, dasar negara. Ketiga, pandangan dunia. Dan terakhir, sumber legitimasi. Pembahasan terakhir mengenai peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang pertama itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik.
Poin yang keempat, Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada, dan terakhir Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Berikut ada beberapa contoh peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai panduan moral, kedua, hukum dan kebijakan, ketiga, demokrasi, keempat, keadilan sosial, kelima, toleransi dan keragaman, keenam, hubungan internasional, ketujuh, pendidikan, dan terakhir, sebagai perlindungan hak asasi manusia. Sekian presentasi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.